bagi Ustadz malam yang spesial. Banyak hal-hal kejadian yang memang di luar praduga sebelumnya. Ustadz memaknai malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah peristiwa yang menimpa batin, pikiran, perasaan seseorang, terutama menyangkut keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terhadap Quran. Likulli harfin minal Qur'ani halawatan. Setiap huruf dalam Al-Quran itu memiliki halawah. Halawah itu sebuah perasaan yang susah diungkapkan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh hati kita. Oleh karena itu, semakin yakin kita dengan Quran, semakin kita menitipkan harapan, menitipkan segala keluh kesah, menitipkan segala keinginan kita kepada Quran. Disitulah ketenangan batin kita ada. Terkadang kita ingin berdoa dan yakin dengan doa kita, tapi jarang sekali kita ingin yakin dengan doa kita sendiri. Kenapa? Sehingga banyak orang yang berdoa dengan cara berziarah ke tempat-tempat yang memang dimuliakan dalam Islam, ke tempat para ulama-ulama, para aulia-aulia, para anbiya, para syuhada. Hanya satu, ingin berdoa di tempat itu dan menitipkan doa. Mudah-mudahan doa kita ini sampai masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tempat untuk menitipkan harapan, doa, keinginan, cita-cita, keluh kesah kita itu ada di tangan kalian semua. Likulli harfin minal Qur'ani halawat. Kenapa enggak titipkan saja doa kita, harapan kita lewat sebuah bait susunan huruf yang memang Allah sudah sediakan, yaitu Al-Quran. Tidak usah mengejar kita harus khotam setahun, sebulan, atau seminggu. Tapi setiap untayan-untayan Quran yang kita baca dibarengi dengan hati yang tulus, pikiran yang suci, kemudian perasaan, menitipkan perasaan yang dalam kepada untayan-untayan Quran. Quran itulah yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada doa Ilahi bijahil biya'ilah malaikat wabil awliyai lana bil ijabah. Seperti itu. Nah, Lailatul Qadar, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertadarus? Tadarus itu mengulang-ulang setiap huruf dalam Al-Quran, dan malaikat Jibril menyaksikan di hadapan Rasulullah untuk mengulang-ulang tersebut. Karena Rasulullah punya kegelisahan yang luar biasa. Rasulullah punya harapan, doa yang luar biasa untuk para umatnya. Dan Rasulullah titipkan itu harapan, doa, segala keluh kesahnya itu lewat tadarus Quran.
itu ditekankan di bulan Ramadan agar Rasulullah bisa mendapatkan suasana syukur batinnya ketika pertama kali Rasul menerima wahyu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Seperti itu. Ditambah lagi ayat syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya ulama-ulama dan kaum muslimin salaf tempo dahulu, Quran itu ya, Ramadan itu ya bulan Quran. Dia menitipkan harapan dan doanya, segala keluh kesahnya dan keinginannya lewat untayan-untayan tadarrusul Quran, membaca setiap huruf-huruf dalam Quran. Seperti itu. Oleh karena itu sangat baik sekali dan sangat bagus sekali Quran itu yang memang dibaca secara intens itu di bulan Ramadan. Dan nanti efeknya adalah pasca Ramadan. Apakah intensif apa tidak kita bertadarus Quran, bertadabbur Quran. Terkadang kita masih ragu dengan untayan-untayan isi Al-Quran. Kita masih percaya dengan informasi yang di luar, percaya dengan informasi yang kita dengar, percaya dengan informasi yang ada di medsos. Tapi kita sangat tidak yakin dan tidak percaya kadang-kadang dengan untayan huruf Quran. Ini yang harus menjadi ingatan kita semuanya. Sesungguhnya Quran itu adalah wasilah tempat kita menitipkan harapan, doa, keluh kesah dan keinginan kita menyangkut segala hal, terutama tentang kehidupan. Seperti itu. Dan alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita khatmul Quran, walaupun mungkin sudah ada yang khatam secara pribadi, atau mungkin juga ada yang belum khatam aja, tidak masalah. Yang penting kita tidak lupa dengan Quran, bahwa Quran itu adalah tempat untuk menitipkan doa harapan kita. Kalau kita ke Mekah kan jauh mana antri deh, aina teu moal deh kadituna ogenya kan begitu. Lokpoe arek ziarah ka Wali Songo kurang ge geus kumpul duit lockdown deui. Beak mah teh duitna. Ah itu kumaha kan begitu. Sebetulnya tidak jauh. Tempat kita berziarah itu adalah Quran yang ada di tangan kita, yang ada di musola, yang ada di rumah kita. Kenapa nggak kita pegang saja? Kita bersihkan dari debu-debu, kita buka, kita lihat, kita perhatikan, dan kita titipkan harapan kita di Quran tersebut. Seperti itu. Itu ini tambahan dari Ustaz. Dan ini juga sengaja khatam ini kita khususkan untuk pondok kita, untuk guru-guru kita, untuk santri-santri kita, untuk wali santri kita, untuk alhamdulillah muzaki yang sudah menitipkan
rezekinya ke pondok kita. Mudah-mudahan mereka pun menitipkan doa kepada kita, menitipkan doa. Mereka hanya berharap satu, didoakan dia sehat walafiat, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kemudahan rezeki, diberikan kemudahan supaya mendapatkan jodoh, diberikan kemudahan agar masalah keluarganya bisa selesai, diberikan kemudahan agar usahanya berkah dan bertambah maju. Semua menitipkan, saling menitipkan. Nah, kita yang dititipkan itu harus yakin juga. Dengan siapa? Dengan titipan. Bagaimana cara meyakinkan? Ya kita titipkan lagi ke Al-Quran. Seperti itu kan? Betul nggak? Kita titipkan lagi lewat bacaan-bacaan Quran, lewat doa kita, lewat amal-amal kita, lewat amal saleh kita. Dan insya Allah pondok kita pasca Lebaran ini tidak akan berhenti, akan terus berjalan, akan terus menjalankan program-program pendidikan, pembinaan dakwah, pembinaan masyarakat, dan pengembangan yang lainnya. Itu kita tunjukkan juga lewat doa. Habis kalau titipkan pakai proposal lama nunggunya, mana tumpuk-tumpuk. Habis itu potongannya gede juga. Ya kita titipkan lewat doa. Tapi ya apa bikin proposal kita. Iya kan? Itu mah ikhtiar manusia. Kita menampilkan apa pekerjaan kita yang mungkin ingin beramal saleh, kita lakukan semua untuk kebaikan. Kesimpulannya adalah semuanya saling menitipkan doa dan harapan, dan tidak ada cara lain. Kita pun yang dititipkan doa dan harapan, kita menitipkan kembali lewat bentayan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semuanya, termasuk kita yang dititipi. Itu saja tambahan dari Ustaz. Mudah-mudahan malam ini malam membawa keberkahan buat kita semua, kebaikan buat kita semuanya. Ada lagi satu yang ingin Ustaz sampaikan pada kalian semuanya, terutama alumni Dewan Guru yang senang hobi memegang HP. Manfaatkan HP sebaik mungkin. Bikin kata-kata yang baik, jangan kasar. Bikin narasi-narasi yang baik, jangan menghina, jangan mengejek, tapi mengajak. Bikin narasi-narasi yang merangkul, jangan memukul. Kita isi